Oke, halo teman, balik lagi di Ananda Motor, masih bersama dengan saya Ardi, dan kali ini kita akan review monitor lagi ya teman. Setelah sekian lama kita nggak review monitor. Kalau kemarin kan kita baru aja review rakitan ya teman, dan di sini kita ada monitor dari AOC 22B2HM. Nah, monitor ini adalah monitor yang masuk ke dalam kategori monitor basicnya dari AOC ya teman-teman, dan monitor ini kita rekomendasikan buat kalian yang sedang mencari monitor untuk di office atau untuk monitor di rumah kalian untuk kegiatan daily produktivitas kalian di rumah. Nah, misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah ya teman, seperti buat sekolah atau ngerjain tugas kuliah. Nah, di sini ada monitor ini, yaitu monitor AOC 22B2HM. Nah, di sini kita bahas untuk spesifikasinya dulu, dimana untuk monitor AOC ini dia memiliki ukuran 21,5 in. Nah, monitor ini sudah mempunyai ukuran yang pas untuk kegiatan daily kalian, dimana dengan ukuran segitu kalian itu nanti memiliki ukuran layar yang cocok, misalnya untuk kalian gunakan split screen ya teman-teman untuk bekerja. Nah, misalnya itu yang satu bisa untuk membuka Microsoft Word, kemudian yang sebelahnya itu bisa dibuka untuk membuka jendela browser. Nah, jadi ini cukup recommended ya teman, dengan ukuran 21,5 in ini untuk kegiatan daily kalian. Nah, dengan ukuran segini itu juga nggak terlalu kebesaran buat kalian ya teman. Nah, buat kalian yang bekerja lama-lama di depan monitor itu nanti jadi nggak mudah capek dengan ukuran 21,5 in. Nah, kemudian di panelnya, di monitor ini dia menggunakan panel bertipe VA dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel, dan di monitor ini dia memiliki brightness sebesar 250 nit. Kemudian untuk kontras rasionya itu ada di 3000 berbanding 1, dan di monitor ini dia memiliki color gamut yaitu NTSC 87% dan sRGB-nya itu 101%. Nah, dan di monitor ini dia juga memiliki viewing wide angle yang cukup lebar, yaitu mencapai 178 derajat. Jadi kalau kalian melihat dari samping itu warnanya nggak berubah ya teman, jadi warnanya itu tetap sama ya, tipikalnya itu kayak mirip-mirip monitor IPS ya. Nah, dengan spesifikasi seperti itu, monitor ini juga sudah cukup ya teman buat kalian yang misalnya itu sedang bosen dan kemudian ingin cari hiburan, misalnya untuk menonton film. Nah, monitor ini juga mempunyai panel yang sudah cukup bagus ya teman-teman, warnanya juga sudah cukup oke. Nah, kemudian untuk di refresh rate-nya, monitor ini mempunyai refresh rate hingga 75 Hz, dan untuk respon time-nya itu bisa mencapai 7 millisecond gray to gray. Nggak terlalu istimewa, tapi dengan standar monitor kelas tersebut ini sudah cukup bagus ya teman. Dengan refresh rate 75 Hz itu kalian bisa menikmati game-game casual. Nah, misalnya itu ada game-game yang open world kayak gitu, misalnya game GTA 5 atau game Forza Horizon Dawn. Nah, itu monitor ini bisa kalian pakai untuk bermain game-game yang seperti itu. Dan tapi buat kalian yang suka dengan game-game yang kompetitif seperti game-game Valorant, CSGO, nah itu rekomendasinya kalian bisa pakai untuk monitor yang refresh rate dan respon time-nya itu di atasnya ini, misalnya menggunakan monitor yang menggunakan refresh rate 144 Hz atau monitor yang mempunyai respon time 1 ms. Itu monitor yang cocok untuk game-game kompetitif. Nah, walaupun monitor ini adalah monitor yang basicnya itu adalah monitor untuk di office, nah tapi di monitor ini dia juga memiliki fitur gaming. Nah, dimana di monitor ini dia memiliki fitur gaming adaptive sync, dimana itu nanti bisa mencegah untuk terjadinya gambar patah-patah atau screen tearing saat kalian bermain game dengan refresh rate yang tinggi. Nah, kemudian selain fitur gaming yang tadi, juga di monitor ini ada fitur yang lainnya, yaitu ada fitur yang nanti bisa membuat kalian itu nyaman di depan monitor ini. Nah, yaitu diantaranya yang pertama di sini ada fitur AOC Low Blue Mode. Nah, dimana fitur ini nanti bisa menjaga kalian agar mata kalian itu bisa tetap aman terhadap radiasi gelombang cahaya biru. Nah, kemudian di monitor ini juga ada fitur flicker free, yang dimana agar nanti itu kalian itu tidak mudah lelah ketika berlama-lama di depan monitor ini. Nah, kemudian ada fitur lagi yang nanti bisa mendukung untuk kegiatan produktivitas kalian, yaitu ada fitur Screen Plus. Nah, dimana dengan fitur ini nanti kalian bisa melakukan split screen atau menampilkan beberapa jendela atau task di dalam sekaligus. Nah, jadi fitur ini juga sebenarnya di Windows itu juga sudah ada ya, tapi di monitor ini dia ada fitur tambahannya. Nah, setelah spesifikasi kita lanjut ke bagian desain, dimana untuk desainnya di monitor ini dia memiliki desain yang sudah cukup modern,
dibandingkan monitor lain di kelasnya ini. Nah, biasanya kalau di monitor lain itu dia masih bezelnya itu masih tebal ya temen, dan tapi di monitor ini untuk bezelnya itu dia sudah frameless. Nah, di bagian ketiga sisinya ini. Nah, dengan tampilan seperti ini itu juga akan kita itu lebih betah ya teman ketika melihat monitor dengan desain yang seperti ini. Looknya itu terlihat bagus. Nah, kemudian pada monitor AOC ini di bagian belakangnya dia sudah dibekali dengan face mount display 100 mm x 100 mm. Jadi nanti kalian bisa untuk menempelkan monitor ini di dinding jika kalian mau. Dan untuk I/O port di monitor ini di bagian belakangnya itu terdapat satu kali port HDMI di bagian paling kiri, kemudian ada port the sub, kemudian ada port headphone jack 3,5 mm dan ada port DC in untuk adaptor. Nah, kemudian untuk di bagian kakinya dari monitor ini dia memiliki desain yang cukup simpel dengan desain yang bentuknya bulat seperti ini, dan sayangnya di sini dia tidak terdapat untuk manajemen kabel di bagian belakang ya teman. Jadi untuk di bagian belakangnya itu masih agak kurang rapi kalau tidak ada tempat untuk manajemen kabelnya. Dan kemudian di bagian bawahnya itu untuk standnya dia memiliki desain yang cukup minimalis juga dengan berbentuk kotak, tapi di bagian ujung-ujungnya itu berbentuk rounded ya teman. Dan di sini untuk bahannya dia juga menggunakan bahan plastik, dan di bagian bawahnya itu terdapat 4 buah rubber feet yang nanti bisa membuat monitor ini nggak mudah goyang ya teman, atau mudah reset. Nah, dan di bagian standnya di sini sayangnya dia juga hanya bisa untuk mode tilt pan dan belakang aja ya teman, dia nggak bisa dinaik turunkan, dan dia juga nggak bisa di pan kiri kanan ya teman. Nah, atau di survival 90 derajat pun dia nggak bisa. Tapi sekelas monitor basic ini juga sudah cukup aja sih dengan mode seperti itu sudah cukup teman. Dan di bagian tombol menunya atau tombol navigasinya, dimana di bagian navigasinya itu terdapat di bagian bawah monitor ini di bagian sebelah kanan. Nah, dimana untuk menunya di sini dia memiliki menu yang cukup komplit banget, dan bagian menunya di sini dia juga mudah banget untuk digunakan, cukup enak untuk tombol-tombolnya ini walaupun dia belum menggunakan tombol navigasi. Nah, selanjutnya untuk di dalam paketan pembelian monitor ini atau isi dalam boxnya, di monitor ini nanti kalian mendapatkan sebuah buku panduan dan buku garansi, kemudian ada adaptor monitornya, kemudian kalian mendapatkan stand dan juga kaki monitor ini. Nah, kemudian dari harga di monitor AOC 22B2HN ini sekarang itu dijual dengan harga sekitar 1,8 jutaan. Nah, dengan harga segitu sih itu cukup worth it ya menurut kami ya teman, dimana dengan harga segitu monitor ini sudah cukup worth it ya teman, karena kalian sudah mendapatkan fitur-fitur dan spesifikasi dari monitor ini yang sudah cukup pas untuk kalian, terutama yang kalian ingin menggunakan monitor ini untuk kegiatan kalian di office atau kegiatan kalian daily di rumah. Monitor ini juga cocok tadi ya teman buat gaming casual, itu juga oke. Nah, kalau buat editing sih ini juga sudah oke juga ya teman, karena dengan panel VA tadi dia memiliki kolor gambut yang cukup lumayan. Tapi untuk editing yang profesional sebaiknya kalian bisa menggunakan monitor yang lebih spesifikasinya lebih tinggi dari AOC ini, misalnya AOC yang seri di atasnya ya teman. Dan nah, buat kalian juga bisa ya teman untuk tulis pendapat kalian tentang monitor AOC 22B2HN ini, kalian bisa tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Atau buat kalian nanti yang ingin kita mereview produk monitor yang lain, kalian bisa request, tulis aja kalian untuk requestnya itu kalian mau monitor apa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, dan buat teman-teman yang ingin membeli monitor ini, kalian bisa datang di store yang ada dalam komputer, untuk alamatnya di bawah sini. Nah, di sana sudah tersediakan untuk nomor WA, kalian bisa tanya-tanya dulu untuk stok atau harga produk barang yang ada di dalam komputer. Dan buat teman-teman yang jauh, kalian bisa beli via e-commerce. Untuk e-commerce-nya kita ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan blibli.com. Dan segitu aja ya teman-teman untuk review kita kali ini. Dan bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting jangan lupa untuk follow sosial media kita. Nah, kalian bisa follow, dan kalian jangan sampai kalian tuh ketinggalan promo-promo menarik yang ada di dalam komputer atau info-info menarik yang lainnya. Oke, dan saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.